Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi, atau didengar di radio. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi dan pengertian anti korupsi? Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait hal itu, yakni definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan sejarah korupsi itu sendiri. Yang pertama itu adalah definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan manusia atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi korupti. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembenaran Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan yang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan juga korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik baik secara langsung maupun tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau barang lain agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Terus setelah itu ada lagi bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama itu merugikan keuangan negara, itu melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Terus menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua itu ada suap menyuap, seperti menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap. Terus yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusakkan bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, dan pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Terus yang keempat yaitu pemerasan. Berarti pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Dan juga pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. Terus yang kelima yaitu perbuatan curang, seperti ahli bangunan berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan TNI Polri berbuat curang, dan penerima barang untuk keperluan TNI Polri membiarkan perbuatan curang. Terus yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan, seperti pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Dan yang terakhir yaitu gratifikasi, yaitu pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan, kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Dan yang terakhir adalah sejarah korupsi itu sendiri. Sebenarnya sejarah korupsi di Indonesia itu sudah terjadi sejak zaman lama atau sejak zaman Hindia Belanda pada masa pemerintahan Orde Lama, pemerintahan rezim Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintahan rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan militerisme mensuburkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan dan seolah-olah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggaraan negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Nah, demikianlah tadi pembahasan seputar definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan sejarah korupsi itu sendiri. Semoga yang melihat video ini itu bisa tercerahkan dan menambah wawasan kalian seputar korupsi guna untuk meningkatkan sumber daya manusia di negara kita Indonesia dan bisa memberantas korupsi. Sekian.